Orang tua mana yang tak cemas jika anaknya belum pulang hingga maghrib? Tapi yang tak mereka tahu, kadang bukan anaknya yang tak mau pulang, tapi ada yang menahannya dan membelainya di balik gelap. Sore itu, langit dusun Tlogowening mulai berwarna oranye keemasan. Angin lembut menyapu pohon bambu di belakang rumah-rumah warga. Beberapa anak masih tertawa, berlarian di halaman masjid yang sudah mulai sepi. 4 anak laki-laki, semuanya kelas 5 SD, tampak belum puas bermain. Mereka adalah Gilang, Raka, Yoga, dan Adit. Hari itu mereka bermain petak umpet seperti biasa. Tapi karena hari libur dan orang tua mereka sedang ada kegiatan gotong royong, tidak ada yang menegur ketika mereka masih berlarian di luar saat azan maghrib mulai berkumandang. Satu ronde lagi ya, Gilang yang jaga, teriak Adit sambil bersembunyi di balik tiang listrik tua. Gilang menutup mata dan mulai menghitung sambil menempel ke pohon besar yang ada di dekat batas desa. Pohon itu sudah lama tumbuh, besar dan tua. Batangnya lebar seperti pelukan raksasa. Di sekitarnya sudah gelap, hanya suara jangkrik yang terdengar. 10, 9, 8. Gilang menghitung sampai 1, lalu membuka matanya. Ia mulai mencari teman-temannya satu persatu. Tapi anehnya, ia hanya menemukan Raka dan Yoga. Adit tidak ditemukan. Mereka memanggil-manggil. "Dit, keluar udah maghrib ini." Tidak ada jawaban. Malam hari, Raka mulai gelisah. Jangan-jangan dia sembunyi di pohon besar itu, katanya sambil menunjuk pohon raksasa tempat Gilang menghitung tadi. Yoga menelan ludah. "Jangan main ke situ kalau maghrib," kata ibuku. "Itu tempat ibu penjaga," katanya pelan. Tapi karena Adit tak kunjung muncul, mereka memberanikan diri mendekat. Di balik batang pohon hanya ada dedaunan kering dan bayangan hitam pekat. Tapi sesuatu membuat Gilang terdiam. Di tanah ada sandal jepit biru milik Adit dan bekas jejak kaki kecil berderet menuju semak-semak. "Tapi kenapa cuma satu pasang jejak?" bisik Gilang. "Adit itu berat badannya lumayan, masa nggak ninggalin jejak dua-duanya?" Raka memegang pundaknya. "Kayak digendong, Gil." Mereka pulang dengan jantung berdebar dan menyimpan rahasia. Mereka takut dimarahi. Tapi malam itu, rumah Adit riuh. Ibunya berteriak-teriak memanggil. Adit menghilang. Malam pertama tanpa Adit pun berlalu. Tapi Gilang tidak bisa tidur. Di kamarnya yang gelap, ia merasa seperti ada yang berdiri di pojok ruangan. Ia mengintip dari balik selimut dan samar. Terlihat bayangan wanita tinggi, berambut panjang, menggendong sesuatu di pelukannya. Tapi saat lampu dinyalakan, tak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir dan suara lirih seperti ibu yang sedang bersenandung. Anak-anak bisa berbohong, tapi bayangan di dinding tak pernah berdusta. Kadang, suara-suara aneh muncul bukan dari luar rumah, tapi dari tempat yang paling dekat. Tempat di mana kita tidur. Sudah 2 hari Adit hilang. Pencarian dilakukan siang dan malam. Warga menyusuri kebun, hutan bambu, hingga pematang sawah. Tapi tak ada jejak. Anehnya, anjing pelacak yang dibawa dari desa sebelah justru tak mau mendekat ke pohon besar tempat Adit terakhir kali bermain. Anjing itu meringkuk, melolong, dan tiba-tiba muntah darah. Orang-orang mulai berbisik, "Itu pasti tempat wewe gombel. Dia suka anak-anak yang ditelantarkan saat maghrib." Dia menggendong mereka, memberi makan, dan memeluknya erat sampai tak bisa pulang lagi. Gilang tak bisa tidur. Di rumah, Gilang mulai dihantui perasaan bersalah. Ia ingat saat ia melihat jejak kaki itu, ia tak mengatakan apapun pada orang dewasa. Ia takut dianggap main-main. Tapi sekarang ada yang jauh lebih menyeramkan. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari,
terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara bisikan dari bawah tempat tidurnya. Gilang, sini, sini, sayang, temanmu kangen. Gilang membeku, keringat membanjiri tubuhnya. Ia mencoba menoleh, tapi tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang duduk di atas dadanya. Lalu, dari bawah kolong tempat tidurnya, terlihat ujung kain putih lusuh dan jemari panjang dengan kuku hitam perlahan menarik-narik spray kasurnya. Gilang menjerit sekeras mungkin. Ibunya masuk ke kamar sambil membawa sapu lidi, tapi tak ada siapa-siapa di bawah ranjang. Hanya bau anyir yang menggantung di udara. Ibunya berkata sambil merapalkan doa, "Besok kita ke Kiai Gilang, ini sudah tidak wajar." Pagi hari di sekolah, keesokan harinya Meng, hanya Yoga dan Raka yang berangkat ke sekolah. Gilang di rumah, ketakutan, tapi Yoga merasa ia juga mulai diganggu. Di kelas, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari jendela, padahal jendelanya langsung menghadap ke kebun pisang. Beberapa teman bilang, mereka juga melihat bayangan perempuan tinggi berdiri di dekat pagar sekolah, menggendong sesuatu. Malam hari kembali ke pohon. Raka, yang terkenal paling pemberani, memutuskan untuk kembali ke pohon itu sendirian. Ia ingin membuktikan kalau semuanya hanya imajinasi. Ia membawa senter dan diam-diam pergi setelah orang tuanya tidur. Saat ia berdiri di bawah pohon tua itu, angin berhenti, daun-daun seolah membeku, dan di kejauhan terdengar suara anak kecil tertawa. Hahihihi. Raka menyorotkan senter ke segala arah, tak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba di batang pohon itu muncul cap tangan kecil, basah, seperti bekas embun, tapi bentuknya seperti tangan anak-anak. Tangan itu menempel ke batang pohon dari arah dalam. Raka mundur, lalu mendengar suara berat dan serak dari atas pohon. "Kamu cari Adit, dia di sini, sedang dipeluk. Jangan ganggu kami." Saat ia mendongak, ada sosok wanita tinggi, rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya, menggendong anak kecil yang sedang tertidur. Mata sang wanita menyala, putih dan lebar, tanpa kelopak. Raka tak bisa berteriak, ia pingsan di tempat. Raka ditemukan pagi harinya, tergeletak di dekat pohon dengan mata terbuka dan tubuh gemetar, tapi mulutnya terkunci. Tak bisa bicara, hanya satu kalimat yang ia tulis dengan jari di tanah. Adit belum mau pulang. Setiap tempat angker menyimpan kisah, tapi kadang yang membuatnya menyeramkan bukan hantunya, melainkan manusia yang melupakannya. Karena sesuatu yang dilupakan terlalu lama bisa berubah menjadi dendam. Pagi hari di desa Tlogowening kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena hujan atau kabut, melainkan takut. Berita tentang Raka yang ditemukan tak sadarkan diri di dekat pohon tua membuat warga resah. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Sementara itu, Raka masih dirawat di rumah. Matanya terbuka, tapi bibirnya terkunci. Ia tidak bicara, hanya menggambar bentuk lingkaran dan 2 garis berkali-kali, seperti mata dan senyum aneh di kertas kosong. Di rumah Kiai Saka, Gilang akhirnya dibawa ke rumah Kiai Saka, sesepuh desa yang tinggal tak jauh dari sungai. Orang-orang bilang beliau dulu pernah menjadi penunggu tempat-tempat angker sebelum bertobat dan jadi orang alim. Kiai itu memandangi Gilang lama, lalu berkata pelan, "Pohon besar tempat kalian bermain itu bukan pohon biasa. Itu dikenal sebagai pohon gombel. Dahulu ada perempuan dibakar hidup-hidup di sana." Gilang tercekat. "Kenapa, Kiai?" Kiai Saka menghela napas. Dia bukan dukun, bukan penculik, tapi dia dituduh karena sering menyembunyikan anak-anak yang disiksa orang tuanya. Padahal dia hanya menyelamatkan. Waktu dibakar, dia bersumpah akan menjaga anak-anak yang terluka selamanya. Kembali ke rumah Raka, Yoga satu-satunya dari 4 anak yang belum diganggu secara langsung memberanikan diri datang ke rumah Raka. Ia mencoba
berbicara, menggenggam tangan temannya. Raka masih tak menjawab, tapi tiba-tiba ia bergetar dan menggumam pelan. Pohon, nama dia marah karena tidak ada yang ingat namanya. Yoga tertegun. Siapa namanya, Ra? Tapi Raka kembali diam, matanya kosong. Warga mulai curiga. Malam itu, ibu-ibu desa berkumpul. Salah satu dari mereka, Bubur, nenek tua yang sudah jarang keluar rumah, akhirnya bicara. Dulu, sebelum desa ini seramai sekarang, ada seorang janda muda bernama Sarina. Dia hidup sendiri dan sering membantu anak-anak yang sakit atau lapar. Tapi suatu malam, seorang anak mati tenggelam. Orang-orang marah dan menuduh Sarina sebagai penyebabnya. Dia dibakar di bawah pohon besar itu. Padahal anak itu justru terakhir terlihat bersama ayah kandungnya sendiri yang pemabuk. Semua orang terdiam. Mata mereka mulai menyadari dosa masa lalu sedang menagih balasannya. Di kamar Gilang tengah malam, Gilang tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang perlahan seperti bergerak. Suara bisikan kembali datang. Nama aku, Sarina, ingat aku, atau aku akan ambil kalian semua. Gilang bangkit dan menuliskan nama itu di secari kertas. Saat ia selesai menulis, angin kencang meniup jendela terbuka. Di luar, pohon bambu bergoyang. Dan dari bayangannya, tampak sosok wanita tinggi menggendong anak kecil, berjalan perlahan ke arah rumahnya. Nama Sarinah akhirnya diucap lagi setelah puluhan tahun. Tapi apakah cukup untuk menghentikan kemarahannya? Atau justru itu membuka gerbang dendam yang lebih dalam? Kadang yang hilang tak benar-benar pergi. Mereka hanya pindah ke tempat lain. Tempat sunyi, hangat, dan tak ingin dilepaskan. Tempat di mana waktu tak berjalan, hanya pelukan yang abadi. Nama Sarinah mulai disebut-sebut lagi di desa Tlogowening. Namun justru setelah namanya diingat, gangguan menjadi lebih kuat. Malam hari, pohon tua itu kini mengeluarkan bau hangus dan suara tangis anak kecil. Beberapa warga yang nekat lewat setelah Isya mendadak pingsan dan saat sadar, mata mereka memerah dan mereka mengigau menyebut, "Ibu, jangan peluk aku terlalu erat." Yoga mulai mengalami mimpi aneh. Ia berada di suatu tempat, seperti rumah tua penuh boneka kayu. Cahaya remang-remang dan kabut putih mengambang di udara. Di ruangan itu duduk anak-anak, semua tersenyum, tapi matanya kosong. Dan di tengah ruangan itu duduk seorang wanita berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh, mengelus kepala Adit. Jangan bangunkan dia sedang nyaman di sini. Yoga ingin bicara, tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menatap Adit yang seperti terbius. Wajahnya tenang, seolah tak ingin kembali. Pagi hari, satu anak hilang lagi. Ketika matahari baru naik, kabar buruk kembali terdengar. Anak kecil bernama Riris, usia 6 tahun, hilang dari rumahnya. Ibunya bersumpah anak itu tidur bersamanya, tapi saat bangun, Riris menghilang. Dan di kasurnya hanya tersisa boneka bulu berwarna merah, bukan milik siapapun di rumah itu. Beberapa warga mulai histeris. Mereka yakin Wewe Gombel atau Sarinah mulai mengambil anak-anak lain. Gilang mulai bisa melihat pintu. Setelah kejadian itu, Gilang mulai merasa berbeda. Saat ia memejamkan mata, ia bisa melihat sesuatu di balik bayangan. Ada pintu samar, tertutup kain putih, tepat di dekat pohon besar. Seolah dunia tempat Adit dibawa bisa disentuh jika ia tahu caranya masuk. Gilang menceritakan ini pada Yoga, dan bersama mereka kembali ke rumah Kiai Saka. Petunjuk dari Kiai Saka. Kiai Saka memberi mereka jimat kecil dari daun kelor dan garam, serta satu pesan penting. Jangan pernah menatap mata Sarina, karena begitu kau melihat matanya, kau akan ingin tinggal bersamanya. Untuk masuk ke dunianya, kamu harus membawa sesuatu yang bisa mengikat ingatan si anak, sesuatu yang dia sayangi. Yoga langsung teringat Adit sangat suka mainan mobil-mobilan merah kecil. Ia masih punya satu yang pernah dipinjam Adit.
malam harinya mereka kembali ke pohon. Dengan jimat dan mobil-mobilan merah di tangan, Gilang dan Yoga menyelinap keluar malam itu. Mereka berdiri di bawah pohon tua dengan keberanian yang nyaris nekat. Gilang memejamkan mata, lalu meletakkan mainan itu di tanah sambil berbisik. Adit, kalau kau dengar ini mobilmu, kami mau jemput kamu. Tiba-tiba angin berhenti, daun-daun diam. Dan dari balik batang pohon, kain putih perlahan turun, membentuk celah, seperti pintu yang terbuka ke dunia lain. Mereka akhirnya melihat dunia Sarina, tempat penuh pelukan hangat dan anak-anak yang lupa siapa mereka. Dunia gaib bukan selalu gelap dan berdarah. Kadang justru terlalu terang, terlalu lembut, terlalu nyaman, hingga manusia lupa jalan pulang. Dan disitulah perang sebenarnya dimulai, antara kenyamanan palsu dan kenyataan yang menyakitkan. Di bawah cahaya bulan pucat dan pohon tua yang menjulang diam, Gilang dan Yoga berdiri mematung. Depan mereka, pintu samar terbuka, terbuat dari kabut tipis dan kain putih lusuh yang menjuntai dari dahan ke tanah. Pintu menuju dunia Sarina. Bau anjir bercampur wangi bunga melati memenuhi udara. Suara-suara kecil terdengar sayup, seperti anak-anak yang menyanyi dengan nada yang salah. Peluk aku ibu, peluk aku, peluk aku. Dengan napas tertahan dan jimat di saku, Gilang melangkah duluan, diikuti oleh Yoga yang menggenggam mainan mobil merah kesayangan Adit. Di dalam dunia Sarina, begitu mereka masuk, dunia itu berubah drastis. Langit berwarna putih kekuningan, seperti sore yang tak pernah habis. Tanahnya empuk seperti kapas, dan rumah-rumah kecil berjejer rapi, dihiasi boneka, bantal, dan bendera warna pastel. Semua tampak indah, tapi terlalu sempurna. Di jalanan, anak-anak bermain dengan wajah kosong. Mereka tersenyum, tapi tak mengenali satu sama lain. Adit dan Riris ada di antara mereka, duduk di ayunan tertawa, tapi dengan mata kosong seperti lupa siapa diri mereka. Yoga langsung memanggil, "Dit, ini aku, Yoga, lihat mobilmu." Adit menoleh. Wajahnya tetap tersenyum, tapi tak berkata apa-apa. "Siapa kamu?" Gilang hampir melangkah mendekat, tapi tiba-tiba tanah di depannya retak perlahan. Dari celahnya muncul tangan putih panjang dan keriput, seperti jemari mayat meraih ke arah mereka. Lalu, dari balik kabut, Sarina muncul. Sarina, sang penjaga dunia pelukan. Sarina memakai kebaya lusuh, rambut panjangnya menutupi separuh wajah. Pelukannya terbuka lebar, dan di gendongannya, seorang anak balita tertidur damai. Mereka sudah bahagia di sini. Dunia kalian penuh tangisan dan kemarahan. Biarkan mereka tinggal bersamaku. Gilang mencoba menghindari tatapan matanya, teringat pesan Kiai Saka. Tapi Yoga terlalu lama memandang wajah Sarina. Mata Sarina kosong, tapi menyala. Yoga perlahan melepaskan mobil mainan dari tangannya. Ia mulai tersenyum dan melangkah ke arah pelukan Sarina. Dia benar, Gil. Di sini lebih enak, hangat. Kita nggak perlu takut lagi. Yoga, jangan! Gilang merogoh jimatnya, daun kelor dan garam, lalu melemparkannya ke arah Sarina. Seketika, tanah bergetar, anak-anak mulai menjerit. Pelukan Sarina mengendur, dan Adit perlahan mulai sadar. Yoga, Gilang, kok aku di sini? Tapi Sarina meraung marah. Suaranya berubah menjadi dalam dan bergema. Kalian tidak boleh membawanya kembali. Ia menjulurkan tangan-tangannya yang panjang ke segala arah, mencoba menggenggam tubuh mereka. Kabut berubah jadi asap hitam tebal. Dunia yang tadinya lembut dan damai mulai hancur perlahan. Gilang menggenggam tangan Adit dan menariknya kuat-kuat. Tapi Yoga masih berdiri terdiam, matanya berkaca-kaca, seperti bimbang antara pergi atau tinggal. Gilang menjerit, "Yoga, ini bukan rumah kita. Lihat, itu cuma ilusi." Yoga menoleh. Dalam sekejap kesadarannya kembali dan ia menyeret kakinya mundur, berlari bersama mereka. Kabut makin pekat. Sarina menjerit. Rumah-rumah mainan runtuh. Boneka-boneka menangis. Mereka bertiga akhirnya melompat keluar dari celah pintu kabut.
Dan begitu mereka menginjak tanah, pintu itu menghilang. Adit berhasil kembali, tapi Sarinah belum selesai. Dia tidak akan diam, karena salah satu dari mereka kini sudah diberi tanda. Ada pelukan yang begitu kuat, sampai menembus dunia. Bahkan ketika tubuh sudah kembali, jiwanya belum benar-benar pulang. Dan dari dalam, sesuatu mulai tumbuh. Setelah malam yang penuh teror itu, Gilang, Yoga, dan Adit berhasil kembali ke dunia nyata. Desa Tlogowening lega bukan main. Adit kembali ke pelukan ibunya. Warga berbondong-bondong ke rumah Kiai Saka untuk mengucap syukur. Namun tidak ada yang sadar satu hal, Yoga tidak kembali seperti sebelumnya. Perubahan pada Yoga. Sejak malam itu, tatapan mata Yoga menjadi kosong. Ia jarang bicara, hanya termenung menatap pohon tua dari jendela rumahnya. Ibunya mulai khawatir. "Nak, kamu sakit? Kenapa tanganmu dingin terus?" Tapi Yoga hanya menjawab pelan, "Aku kangen pelukan itu." Dan pada malam ketiga, bekas hitam berbentuk tangan muncul di punggung Yoga, tepat di tulang belikat. Tanda seperti bekas cengkraman panjang, seperti pelukan yang tak ingin dilepas. Gangguan kembali terjadi. Di rumah Yoga, lampu sering mati sendiri. Cermin kamar retak tanpa sebab, dan setiap malam boneka-boneka kecil milik adiknya berpindah tempat sendiri. Semua menghadap ke arah ranjang Yoga. Adit juga mulai mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tengah taman mainan, tapi semua anak di sana tidak punya wajah. Dan mereka berkata bahwa dia kembali, kalau tidak, kami ambil yang lain. Gilang memberanikan diri kembali ke rumah Kiai Saka, membawa Adit dan menceritakan perubahan pada Yoga. Kiai Saka menghela napas panjang dan berkata, "Sarinah tidak butuh banyak anak, dia hanya butuh satu, yang bisa dia jadikan penjaga gerbang antara dua dunia." Dan Yoga sudah disentuh terlalu dalam. Jika dibiarkan, dia akan jadi jalan masuk Sarinah ke dunia ini. Malam itu Yoga menghilang dari rumahnya. Ibunya menemukan tulisan di dinding kamar. "Aku sudah tidak cocok di sini. Aku ingin kembali ke tempat di mana pelukan tidak pernah berhenti." Gilang dan Adit panik. Mereka tahu Yoga bukan sekadar kabur. Ia sedang dipanggil pulang. Pohon tua itu kini menyimpan dua jiwa, satu yang tertahan dan satu yang menjadi jembatan. Jika Yoga berhasil diambil sepenuhnya, maka pintu Sarinah akan terbuka selamanya. Tak semua yang hilang ingin ditemukan. Kadang mereka justru ingin menarikmu ikut bersama. Dan ketika satu jiwa menjadi penjaga gerbang, maka dunia nyata dan dunia pelukan mulai menyatu tanpa ada jalan kembali. Malam keempat sejak kepulangan dari dunia Sarinah, Yoga telah menghilang. Warga menyangka ia hanya kabur karena trauma, tapi Gilang dan Adit tahu Yoga tidak kabur, dia dipanggil kembali. Tanda di punggungnya, tatapan kosongnya, rasa rindu akan pelukan lembut. Itu bukan gejala biasa, itu gejala pengikatan jiwa. Gilang dan Adit kembali menyusuri hutan di belakang pohon tua. Kali ini mereka melihat sesuatu yang berbeda. Kabut tipis sudah mulai muncul bahkan sebelum maghrib, dan daun-daun kering membentuk jalur melingkar menuju batang pohon. Di tengah lingkaran itu, terdapat sepotong pakaian Yoga tergantung di dahan dengan tanda tangan Sarinah tercoret darah di ujungnya. "Dia sudah menjadi bagian dari kami," suara lirih terdengar dari balik semak. Tapi saat mereka dekati, hanya daun dan angin yang bergerak. Gilang dihantui. Malamnya, Gilang tak bisa tidur. Ia bermimpi bertemu Sarinah, tapi bukan seperti biasanya. Kali ini Sarinah duduk di sebuah ruangan gelap, menangis. Di depannya anak kecil berlumuran darah memanggil-manggil ibu. Namun tubuh anak itu penuh luka. "Aku tak pernah ingin menyakiti mereka. Aku hanya ingin dipanggil ibu, seperti dulu." Gilang tersadar ada sesuatu yang belum selesai dari masa lalu Sarinah. Dan Yoga sedang berada di tengah dendam yang belum tuntas. Masa lalu Sarinah terbongkar. Dengan bantuan Kiai Saka, Gilang dan Adit menelusuri arsip tua di masjid dan kantor desa. Di sanalah mereka menemukan catatan kematian Sarinah tahun 1967. Tertulis,
Dibakar warga karena dicurigai menyembunyikan anak-anak. Tanpa bukti, dihukum di bawah pohon besar dekat batas desa. Tapi di balik catatan itu, ada satu nama lain yang dicoret. Saksi utama, Suwandi, ayah dari anak yang meninggal, diduga pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Gilang sadar, Sarinah bukan penculik, dia penyelamat. Tapi karena menentang kekerasan, dia jadi korban. Dan Yoga kini menjadi penjaga gerbang antara dunia anak-anak yang disakiti dan dunia penuh pelukan Sarinah. Pintu mulai terbuka. Di malam kelima, pohon tua mulai mereka. Retakan terbuka seperti mulut besar. Kabut merembes keluar. Dan dari dalamnya, mata-mata anak kecil mulai terlihat mengintip dunia nyata. Adit, Gilang, temani aku di sini. Kita bisa main petak umpet selamanya. Suara itu, suara Yoga. Yoga bukan lagi sepenuhnya manusia, tapi juga bukan sepenuhnya milik Sarinah. Ia menjadi perantara, pintu hidup dan mati, antara luka masa lalu dan dendam yang ingin menyebar. Jika dunia kita dan dunia mereka mulai menyatu, maka yang nyata akan menjadi ilusi, dan yang semua akan tampak lebih indah dari kehidupan. Saat pintu terbuka terlalu lama, tak hanya anak-anak yang masuk, tapi kegelapan pun ikut keluar. Malam ke-6 sejak Yoga hilang, desa Tlogowening tidak seperti biasanya. Langit malam tampak lebih terang, tapi bukan karena bulan. Itu karena kabut putih tipis mulai menggantung bahkan sebelum senja berakhir. Suara tawa anak-anak terdengar, namun saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Fenomena aneh menyebar. Anak-anak di desa mulai berubah. Mereka berbicara sendiri, memeluk bantal sambil menyebut Ibu Sarinah. Ada pula yang menulis dengan kapur di lantai rumah. Kami tidak mau kembali. Di SD desa, para guru bingung melihat buku gambar murid-murid penuh coretan sosok wanita tinggi dengan gendongan dan rambut panjang. Semua memberi nama yang sama, ibu dari dunia pelukan. Satu keluarga menghilang. Kejadian puncaknya terjadi di rumah keluarga Pak Dirman. Malam itu, tetangga mendengar suara mainan jatuh dan anak kecil tertawa-tawa. Tapi ketika pintu diketuk, tidak ada yang membuka. Pagi harinya, satu keluarga itu lenyap. Ayah, ibu, dan 2 anak kecil. Di lantai rumahnya tertulis kalimat dengan kapur. Akhirnya, kami bisa tinggal di tempat yang lebih hangat. Dan di atas meja makan, ada 5 piring berisi nasi dan telur. Tapi hanya 1 yang tersisa tak tersentuh. Seolah tamu dari dunia lain ikut makan bersama mereka sebelum membawa semuanya pergi. Kiai Saka berpesan. Kiai Saka memanggil Gilang dan Adit. Dengan wajah murung, ia berkata, "Gerbang telah terbuka, bukan hanya karena Sarinah, tapi karena dunia ini tak lagi mampu menahan luka." Yoga kini bukan hanya penjaga, dia adalah penentu. Jika ia sepenuhnya terserap ke dunia Sarinah, maka batas antara dunia nyata dan gaib akan runtuh. Kembali ke pohon. Gilang dan Adit kembali ke pohon besar. Kini sudah menghitam. Di bawahnya terbentuk lingkaran tanah kering yang membara. Saat mereka berdiri di sana, angin berhenti. Suara tangisan anak-anak terdengar jelas. Dari dalam kabut muncul Yoga. Tapi wajahnya kini berubah. Pucat, matanya memutih. Dan dari tubuhnya keluar tali-tali kabut yang terhubung ke pohon. "Kenapa kalian datang lagi? Bukankah di sini lebih baik?" Gilang mendekat, meneteskan air mata. "Yoga, kamu sahabatku. Kita main bareng dari kecil. Ingat ibu kamu, ingat sekolah kita, ingat Adit." Mata Yoga mulai berkaca-kaca. Tapi di belakangnya, Sarinah muncul, pelan-pelan, menggendong bayi, dengan sorot tajam ke arah Gilang. "Mereka semua sudah milikku, termasuk anak-anakmu kelak, kalau kau terus datang ke sini." Gilang membuat pilihan. Kiai Saka muncul dari belakang, membawa ikat kepala putih dan kitab kecil. Ia meletakkannya di tangan Gilang dan berkata, "Pilih, tutup gerbang selamanya dan kehilangan Yoga, atau masuk lebih dalam dan ambil dia, tapi mungkin kamu tak akan kembali."
Gilang memejamkan mata, lalu melangkah masuk ke dunia kabut. Adit menjerit memanggilnya, tapi pintu langsung menutup. Kini Gilang telah masuk sendiri untuk menyelamatkan sahabatnya. Tapi di dunia Sarina, tidak ada arah, tidak ada waktu, dan satu pelukan bisa membuatmu lupa siapa dirimu. Sementara di dunia nyata, kabut makin menebal, dan anak-anak makin sulit dibangunkan dari mimpi. Dalam dunia yang diciptakan dari luka, pelukan bisa berubah jadi jerat, dan ketika kau melangkah masuk ke dalamnya, dunia itu akan menguji jiwamu, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kenangan yang ingin kau ulang. Gilang melangkah masuk ke dunia kabut, dunia milik Sarina. Langit di atasnya seperti langit sore yang tak pernah malam, tanahnya empuk, dan suara tawa anak-anak terdengar terus-menerus, tapi tak ada yang terlihat tertawa. Gilang melihat bangunan rumah-rumahan dari kayu, lapangan penuh mainan rusak, dan pohon-pohon bergelantungan boneka tanpa kepala. Tapi yang paling menyeramkan, semua anak yang ada di sana memiliki wajah Yoga. Semuanya menoleh bersamaan dan berkata, "Kau datang terlalu lambat." Gilang terperangkap dalam kenangan. Tiba-tiba dunia berubah. Gilang tak lagi berada di lapangan, tapi di dalam ruang kelas SD-nya. Ia melihat dirinya yang kecil duduk di bangku depan, tersenyum bersama Adit dan Yoga. Guru mereka masuk, tapi wajah gurunya bukan guru mereka. Itu Sarina, tersenyum lembut, mengenakan kebaya lusuh. "Di sini, kau bisa bermain selamanya, Gilang. Tak ada PR, tak ada orang tua yang marah, tak ada air mata." Semua anak di ruangan itu menoleh dan tersenyum. Mata mereka putih semua. Gilang hampir terpengaruh, tapi ia merogoh saku dan merasakan jimat dari Kiai Saka. Ia memeluknya erat, dan ruangan itu runtuh seperti kaca pecah. Teka-teki gerbang. Gilang berlari dalam kabut, mendengar suara Yoga memanggil, "Gil, aku capek, tapi aku juga takut pulang." Ia sampai di sebuah lingkaran batu dengan 4 tiang kayu tua di sekelilingnya. Di tengahnya berdiri Yoga, terikat tali kabut, tubuhnya melayang. Di dadanya ada jam pasir yang berputar terbalik. Butirannya bukan pasir, tapi abu. Sarina muncul di belakangnya, menatap Gilang. "Ambil dia kalau bisa, tapi setiap kenangan yang kau gunakan akan membuatmu lupa jalan pulang." Pertarungan kenangan. Untuk membebaskan Yoga, Gilang harus memanggilnya dengan 3 kenangan paling kuat yang pernah mereka alami. 1 kenangan, 1 tali kabut akan putus. Tapi setiap kenangan juga membuat dunia di sekitar Gilang makin tidak stabil. Kenangan pertama, layangan putus. Gilang mengingat saat layangan Yoga tersangkut di pohon, dan mereka bersama-sama memanjat hingga jatuh tertimpa ranting. Yoga tertawa sambil menangis. Tali kabut pertama putus. Kenangan kedua, main hujan di sawah. Mereka bertiga kehujanan dan sembunyi di gubuk kecil, makan gorengan dingin sambil nyanyi lagu SD. Tali kedua putus. Kenangan ketiga, malam pertama masuk sekolah. Yoga ketakutan. Gilang meminjamkan boneka kecil adiknya agar Yoga bisa tidur. Tali ketiga putus. Jam pasir di dada Yoga pecah menjadi abu putih. Yoga jatuh ke tanah. Matanya menatap Gilang. Ia sadar. "Gil, kamu datang!" Sarina mengamuk. Sarina menjerit. Dunia mulai hancur. Tanah retak, suara anak-anak menjerit dalam kabut. Ia melayang, tubuhnya membesar dan memanjang seperti bayangan hitam berambut ribuan helai. "Kalian semua akan kembali ke pelukanku." Tapi sebelum ia menyentuh mereka, Gilang mengucapkan doa dari kitab kecil pemberian Kiai Saka. Tubuh Sarina bergetar, lalu meledak menjadi kabut dan tangisan yang perlahan hilang bersama angin. Yoga berhasil diselamatkan. Dunia pelukan runtuh, tapi tidak semua anak bisa kembali. Ada yang memilih tetap di sana karena dunia nyata terlalu kejam. Dan meski pohonnya mati, bisikan Sarina kadang masih terdengar di tengah malam. Beberapa pintu bisa ditutup tapi tidak dikunci. Dan ada pelukan yang tidak berakhir meski dunia telah berubah. Sebab luka yang dibiarkan hidup terlalu lama
akan selalu mencari rumahnya sendiri. Pagi hari setelah dunia kabut runtuh, Gilang dan Yoga terbangun di bawah pohon besar. Tapi kali ini pohonnya kering, daunnya gugur, dan tanah di sekitarnya hangus seperti habis terbakar. Tak ada lagi suara tawa, tak ada kabut, tak ada pintu. Kembali ke desa, mereka dibawa pulang warga yang menemukan mereka di dekat pematang. Warga Tlogo Wening menyambut dengan peluk haru. Adit menangis saat melihat Yoga benar-benar kembali, utuh dan tersadar. Namun sejak saat itu, tidak ada satupun anak di desa yang bermain petak umpet lagi. Setiap kali senja datang, semua pintu rumah dikunci. Dan di dinding masjid tertempel larangan baru. Dilarang bermain di dekat pohon mati. Itu bukan tempat main, itu tempat ditinggal. Makam baru. Kiai Saka memimpin doa di bawah pohon tua yang kini sudah tumbang. Di sana ia memasang nisan kecil bertuliskan, Sarina, perempuan yang ingin menjadi ibu. Biarkan namanya diingat agar ia tak kembali menuntut, kata Kiai Liri. Warga mulai menyadari bahwa semua terjadi karena mereka pernah melupakan seseorang yang hanya ingin dicintai. Pelukan terakhir. Malam harinya, saat semua tertidur, Gilang terbangun. Di ujung tempat tidurnya, berdiri Sarina. Tapi kali ini bukan dalam wujud mengerikan. Wajahnya bersih, senyumnya lembut, rambutnya tersisir, dan di gendongannya sebuah boneka kecil. Terima kasih, Gilang. Kau sudah membuka pintu dan juga menutupnya dengan ikhlas. Aku sudah tidak sendiri sekarang. Gilang ingin bicara tapi suara tak keluar. Sarina tersenyum dan perlahan menghilang bersama boneka itu. Sebelum lenyap, ia berbisik, kalau kamu punya anak nanti, ajari dia untuk tidak memeluk dendam. Beberapa tahun kemudian, Gilang, Adit, dan Yoga tumbuh dewasa. Mereka pindah dari desa. Pohon tua telah ditebang dan area itu jadi taman bermain. Tapi di sudut taman itu, ada satu kursi kayu kecil. Kadang anak-anak duduk di sana sendirian, sambil tertawa sendiri. Dan saat ditanya, mereka hanya menjawab, tadi tante yang rambutnya panjang ngajarin aku lagu baru. Katanya namanya Bu Sarina. Sarina tidak pernah sepenuhnya jahat. Ia adalah bayang-bayang dari dunia yang tak pernah memberi ruang untuk perempuan yang luka. Kini ia tenang, tapi selama dunia masih melupakan, pintu itu akan selalu punya celah